Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan makin kaya raya. Asik. Baik lagi di channel ini. Kali ini saya nggak bakalan bikin video cover atau video tutorial. Saya mau ngasih tahu kalian alat yang worth it banget buat dibeli. Alat untuk in-ear monitor kalian di panggung. Alatnya apa? Ini dia. Tada! Ini mereknya MVF. Di sininya sih tulisannya Airbridge ya. Ini tuh made in China. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nih, made in China. Saya udah pakai barang ini kurang lebih 1 tahun. Jadi kayaknya waktunya pas buat kita bikin review. Oh ya, ini reviewnya subjektif ya. Jadi sepengalaman saya aja gitu. Kita lihat isinya apa aja. Ini tuh udah dibuka dari dulu ya. Jadi ini ceritanya unboxing ala-ala. Transmitter sama receiver, mereknya MVF ya. Ini transmitternya, kelihatan? Ini receivernya. Jadi dia tuh pasif, nggak ada tombol volume. Ini tuh sekilas kayak merek lokal, ada yang bikin kayak gini juga buat in-ear monitor. Tapi ini harganya 3 kali lipat, jauh lebih murah. Kita cek kelengkapannya dulu. Jadi di dalam box yang tadi kalian tuh udah dikasih sepasang transmitter sama receivernya. Terus ini kabel chargernya USB ke Type C 2. Jadi ngecas tuh sekalian dua-duanya gitu. Terus dikasih lagi kabel aux jack to jack 3,5 mm. Nih. Ini kebutuhannya buat kalian colok ke mixer. Dikasih 2. Terus tentunya buku panduan, tapi bahasanya bahasa Cina sih. Oh, sama ada bahasa Inggris. Di buku panduannya. Oke, kita bahas satu persatu bagian-bagiannya. Ini ada satu transmitter, satu receiver. Ininya sama, tombol-tombol sama lubangnya. Dari atas dulu. Ini tuh lubang buat kabel aux yang tadi yang 3,5 mm, cuman bedanya kalau dari transmitter itu ininya dicolokin kabel aux buat ke mixer, buat dari source audionya gitu, dari source audio buat masuk ke transmitternya. Sedangkan kalau dari receiver ini, lubang ini dipakai buat headsetnya, buat dari sini ke telinga kita gitu. Jadi ini dipakai buat headsetnya. Di sininya ada pilihan channel, ada pilihan buat milih channelnya. Tapi ketika kita nyalain, ini udah otomatis pairing gitu, udah langsung terkoneksi dua ini, udah otomatis. Nah di tombol pinggirnya itu yang di bawah ini tombol on off. Kalau yang atas ini tombol buat pilihan mono apa stereonya. Sedangkan di belakang ini tuh buat klip. Ini bisa ditempelin di bagian belakang celana kita. Kalau saya sih lebih suka dikantongin ya, disakuin, karena ini tuh praktis banget, kecil, jadi kayak bawa apa ya, kecil gini, tinggal masukin kantong aja, nggak usah pakai klip gini gitu. Nah sekarang buat yang nanya, bang ini cara cara makainya gimana? Jadi kalian nyalain dulu transmitternya. Ini kalau nyala
kalau nyala tuh ada tombol yang warna hijau tuh kedip-kedip. Dia kalau kedip-kedip dia tuh belum nge-pairing sama receivernya gitu. Jadi dia masih nyari sinyal. Tapi dia tuh ketika si receivernya dinyalain, dia tuh udah otomatis connect. Ini kan masih kedip-kedip. Kita coba nyalain receivernya. Nah, ketika si receivernya juga ikut dinyalain, langsung connect. Kalau connect itu tombol yang hijaunya udah pairing gitu, udah connect. Nah, ada satu lagi di sini ada indikator baterai. Nih, ini indikator baterai. Jadi kalau misalkan dia baterainya habis, itu nyala warna merah. Ini tuh udah keadaan connect ya. Nah, katanya sih dari satu transmitter ini bisa dipakai buat 5 receiver. Jadi satu audio source dari satu transmitter bisa dipakai buat 5 orang. Tapi sepengalaman saya ketika dipakai bersamaan, karena di band saya itu ada 3 orang yang pakai ginian. Jadi sinyalnya tuh tabrakan gitu. Jadi kayak sering loop tuh mati nyala, tapi nggak lama sih, cuma hitungan detik. Jadi berapa detik mati, nggak lama nyala lagi gitu. Tapi untuk ketika di panggung kita cuma ngandelin in-ear monitor aja, nggak ada floor monitor gitu, jadinya ganggu banget. Tapi nggak tahu kalau ada orang lain yang pakai ini juga, terus ada banyak yang pakai dalam satu stage gitu, kayak gitu juga nggak sih gitu. Cuman yang saya alamin ya kayak gitu. Nah, terus ketahanan baterainya tuh berapa lama? Sepengalaman saya lagi, jadi satu kali ngecharge full gitu bisa saya pakai untuk 2 kali manggung. Sekali manggung nyate kurang lebih 2 jam sampai 3 jam gitu. Nah, ini tahan banget gitu. Cuman untuk jaga-jaga sih, jadi tiap kali saya habis pakai ini, saya langsung charge lagi gitu sampai full. Nah, gitu. Nah, sekarang saya mau jelasin cara routingnya gimana. Jadi kalian, ini yang transmitter ini transmitter kan pakai jack aux yang tadi. Nih, jack aux yang tadi masukin sini. Nah, ini tuh buat jalur ke mixernya, jadi dari mixer masuk ke sini. Awas jangan ketuker ya, yang transmitter bukan receiver. Jadi dari mixer masuk ke sini. Jadi itu ada beberapa cara. Tapi kalau kalian masuk ke mixer langsung, kalian harus beli converter dari jack kecil 3,5 mm ke jack besar 6,5 mm. Itu murah, harganya sekitar 25.000 sampai 35.000-an. Nah, kalian ini bisa langsung nyolok ke mixer Soundman ya, ke Soundman tempatnya gitu. Kalau kalian gak punya mixer sendiri, kalian ini bisa langsung kayak gini. Ini tuh masuk ke ini misalnya. Ini ada mixer contohnya. Nih, ini kan ada gambar headphone. Nah, ini colokin ke sini. Jadi dari mixer ini kalian masuk ke si outputnya tuh dari headphone. Dari headphone sini masuk ke transmitter. Nah, dari transmitter ini dikirimlah sinyal ke receiver. Dikirim sinyal ke receiver ini. Dari sini kalian masukin headset. Set. Nah, udah bisa langsung dipakai. Ininya simpan di mana? Ininya bisa disimpan nih, bisa di belakang sini, dicantolin sini ya, dijepit gitu pakai klip. Apa bisa dikantongin? Kalau saya sih lebih suka dikantongin, takut jatuh gitu. Jadi ini tuh kecil banget, enak banget gitu buat dipakai manggung, buat dipakai lari-larian gitu. Jadi nggak kehalangin kabel atau apa gitu.
Nah, kalau misalkan kayak tadi langsung ya, kalian dari transmitter ini suruh langsung ke mixer soundman-nya, dalam artian kita nggak bawa mixer sendiri gitu. Kita cuma modal ini aja. Ini kan otomatis masuk ke mixernya soundman-nya gitu. Kelemahannya apa? Kita nggak bisa ngatur sendiri. Jadi apa yang keluar dari mixer soundman itu, ya itu yang kita dengar. Suaranya bisa kekecilan, bisa kegedean, bisa pecah, bisa nge-treble banget, bisa nge-bass banget. Jadi karena ini juga sih si alatnya ini pasif gitu ya, nggak ada tombol volume, nggak ada tombol apa-apa gitu ya buat ngatur keluaran audionya. Jadi ya pasrah aja sama settingan si soundman-nya gitu. Atau kalaupun kita banyak request, ya kita jadi ribet gitu, jadi cerewet ke soundman-nya gitu. Nah, saran saya kita harus bawa mixer sendiri. Kenapa? Contoh ini, nggak harus yang gede, yang kecil juga, yang kira-kira bisa dibawa ke tas gitu. Jadi kan dari mixer soundman kita bisa masuk sini dulu gitu. Si output dari mixer itu kita bisa masuk sini dulu. Nah, di sini kita setting lagi apakah bassnya mau digedein, apakah si treble-nya apa middle-nya mau digedein, atau volumenya mau dikecilin digedein. Itu kan kita bisa ngatur sendiri, jadi enak gitu. Nah, cara routingnya gimana kalau kita bawa mixer sendiri? Mana tadi kabelnya? Nah, misalkan ini output dari mixer soundman ya. Kebanyakan outputnya tuh XLR. Jadi XLR yang gini nih, yang melnya kita masuk sini, set, kita masuk ke channel kita sendiri. Nah, dari sini kita atur-atur kita mau keluaran audionya yang kayak gimana, kita bisa atur sendiri di sini. Nah, dari sini baru kita keluarin yang kayak tadi dari ininya, mana ya, nih, ininya masukin sini. Udah simple. Atau kalau misalkan kalian, kalau mixernya kan ada beda-beda ya, ada yang dari headphone, ada yang dari sini, ada yang dari main outputnya gitu. Kalau main outputnya ini stereo, jadi kalian harus bikin kabel lagi. Kabelnya kayak gimana? Ya dua ini, LR ke aux gitu. Kalau enggak kayak ini XLR. Ini kayak gini nih, saya bikin kabel buat outputnya. Jadi dua XLR gini, ini buat output ke transmitternya, ke kabel aux. Bebas mau pilih yang mana aja. Nah, ada pilihan lagi selain kalian pakai mixer, kalian bisa pakai ini. Itu namanya apa ya? Ini juga sama sih buat in-ear monitor. Cuman ini tuh berbasis kabel. Kalau saya pakai ini ribet gitu. Saya pakai Behringer P1. Kalian bisa pakai juga Behringer P2 atau PM1. Sama kayak gini, cuman ukurannya setengah dari ini, lebih kecil gitu, panjang. Nah, kalau pakai ini gimana? Sama aja kayak tadi. Nah, ini misalkan si kabel out dari mixer soundman. Kalian masukin saja ke sini. Nih. Ini tuh ada dua buat stereo. Kalian pilih aja salah satu. Set. Nah, udah nancep. Nah, ini kan ada port buat apa namanya? Buat headset. Kalian masukin kabel aux yang tadi yang ke transmitter. Ini nih. Karena ini portnya udah 3,5 mm, jadi kalian tinggal langsung tancap aja. Set. Langsung connect ke transmitternya.
kalian nggak butuh lagi konektor ini kalau pakai yang ini ya. Nah di sini kalian bisa atur volumenya nih, kalian bisa atur volume, kalian bisa atur panningnya. Cuman kalau pakai ini kalian nggak bisa ngatur equalizernya. Kalau di mixer tadi kan kalian bisa ngatur equalizer dalam artian kegedein bass, treble, apa middle-nya gitu. Tapi fungsinya sama aja. Cuman ini lebih simple sih gitu. Nah itu tadi cara ngeroutingnya dari mixer ke transmitternya gimana. Mudah-mudahan kalian ngerti sama yang saya jelaskan. Kalaupun ada yang belum ngerti, silahkan komen di bawah. Nanti tanyakan aja di situ. Nah sekarang kita bahas kelebihan sama kekurangannya apa. Kita bahas kelebihannya dulu. Yang pertama apa? Ya simple. Betul simple, segede gini. Kalian bisa kantongin, kalian bisa masukin tas, nggak makan space. Nih, segini gini doang. Kalian udah bisa punya in-ear monitor sendiri. Gitu. Yang pertama simple ya. Kalian nggak butuh banyak space gitu. Karena kebanyakan in-ear monitor sistem yang wireless tuh gede-gede perangkatnya. Dari mulai transmitternya tuh yang segede kayak DVD gitu. Pernah lihat kan? Nah itu transmitternya, belum lagi body packnya yang kayak handphone apa handy talkie gitu. Itu kan gede banget. Kalau ini kan simple. Nah itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, ini tuh baterainya dicas. Baterainya dicas, jadi kalian nggak perlu beli baterai, nggak perlu gonta-ganti baterai. Kalau misalkan habis ya tinggal cas aja gitu. Simple banget. Nah yang ketiga, kelebihannya apa? Harganya murah. Berapaan sih bang? Saya tahun lalu beli ini tuh online ya, online langsung dari Cinanya. Harganya sekitar 300 sampai 400 ribuan gitu. Saya lupa tepatnya berapa. Cuman pas nyampe Indo tuh harganya jadi 550-an. Harganya segituan. Nah itu. Nah, saya tuh beli ini tuh yang pasif. Jadi dulu belum ada yang aktif. Yang aktif tuh dalam artian kalian bisa ngatur volume di sininya gitu. Kalau ini kan kita nggak bisa ngatur apa-apa di sininya. Kita tergantung sama di mixernya aja keluarannya kayak gimana, ya itu yang kita denger. Nah pas kemarin saya lihat-lihat lagi ada yang barunya. Jadi yang baru tuh di sininya ada tombol volume. Kalian bisa adjust di situ. Kalian bisa atur di situ sendiri. Keluaran dari outputnya sesuai kenyamanan kalian gitu. Nah itu yang barunya, tapi harganya kayaknya lebih mahal sih. Nggak tahu berapa. Kalian bisa cek aja langsung di online gitu. Nah, kekurangannya apa bang? Kekurangannya jadi gini, saya kan udah pakai ini selama kurang lebih mau setahun ya, apa setahun gitu lupa. Nah, kan teman-teman saya juga banyak, ada gitu maksudnya yang pakai ini, penyakitnya tuh sama apa? Ini nih, ketika kita nyalain, ini tombol on off, nih nggak langsung nyala. Ini tuh bermasalah, jadi harus diginiin dulu. Nah, baru nyala, harus ditekan gitu. Kenapa makanya tadi saya pakai lakban? Jadi ini tuh buat ngeganjel tombol on off-nya ini biar gak mati. Karena kalau dilepasin, tuh. Tuh jadi tuh. Nah, jadi gini. Gitu. Yang punya teman saya juga, ini bukan punya saya aja ya. Yang teman saya juga, penyakitnya tuh di sini sama. Tombol on off yang ini, nggak tahu kenapa. Gitu. Terus kekurangan yang kedua apa? Oh iya, tadi ada yang belum dibahas. Jadi jangkauannya tuh berapa meter? Sepengalaman saya kira-kira 30 meteran nyampe, masih aman itu sinyalnya. Jadi saya kan biasa reguleran di cafe gitu, di bar. Nah, kebanyakan dari jarak stage ke FOH-nya tuh 30 meteran. Nah, itu saya pakai itu
aman-aman aja kalau misalkan saya nggak bawa mixer sendiri ya. Jadi saya colok langsung ke mixer Soundman FOH-nya. Nah, transmitternya kan otomatis disimpan di situ. Nah, saya di stage itu aman, sinyalnya aman-aman aja, nggak ada gangguan gitu. Cuman kayaknya kalau dipakai di panggung festival gitu yang gede, saya belum pernah nyoba sih pakai ini di panggung gede kayak gitu, kayaknya nggak bakalan kuat. Jadi dia kayaknya luplep kayak tadi, mati-mati gitu. Karena kan kalau di panggung gede jaraknya jauh ya gitu, udah jarak jauh, terus pasti ada yang pakai juga, yang pakai dengan alat yang lebih canggih, otomatis sinyalnya keganggu gitu. Nah itu kayaknya kekurangannya, nggak cocok dipakai buat panggung gede. Sama satu lagi yang katanya satu apa namanya, satu transmitter bisa dipakai 5-6 receiver. Jadi satu keluaran ini, satu output yang sama bisa dipakai sama 5 orang. Nah dari kasus yang tadi saya jelaskan, saya tuh pernah pakai ini bertiga gitu. Jadi bukan satu transmitter satu receiver, malahan 3 set, 3 transmitter 3 receiver. Saya pernah make di satu stage yang sama, teman saya juga pakai, 2 orang lagi, jadi ada 3 kayak gini. Nah itu tuh luplep, sinyalnya keganggu-ganggu gitu. Jadi nyelamati gitu sih musiknya. Nah gitu, kekurangannya itu aja sih. Nanti saya kasih ini ya, kasih video testingnya seberapa jauh jangkauan alat ini gitu bisa nangkap sinyal. Nanti saya ada videonya. I'm a veteran, better than anybody else who tests me. I'm ready, looking at my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hearing me laugh. All the crowds repping the sound. I'm hitting the ground, running up and coming. Ain't nothing, yeah. Rookie of the year, I'ma keep it 100. Cold-blooded, no budget. From nothing to something, I ain't bluffing. I got a full hand and a full plan. I ain't gonna stop till I'm at the top, man. Every single drop got me feeling awesome. I'm a pop, started from the bottom, yeah. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to strive for what I want in life. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen. What I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Me loud. Ladies know that I'm singing, and this is just a. I got a team, I've been talking to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, it's a dream, and I pray as a team. One day it'll be me. If I want it, then I'll. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya gimana bang dari review yang tadi? Menurut saya alat ini worth it banget buat dibeli. Harganya murah, bentuknya kecil, praktis. Dengan harga di bawah 1 juta, ratusan ribu gitu, kalian udah bisa punya in-ear monitor sendiri. Kan harga yang merek-merek yang terkenal tuh jutaan ya, mahal gitu, jutaan, bahkan ada yang belasan juta gitu. Nah ini tuh bisa jadi solusi buat kalian yang lagi nyari in-ear monitor sistem wireless lagi, nggak pakai kabel, nggak ribet gitu. Menurut saya sih in-ear monitor itu penting buat kalian mengatasi masalah monitor yang nggak proper gitu di venue-nya, apa monitornya jelek, pecah gitu, apalagi kalau misalkan di venue-nya nggak nyediain monitor gitu, apa monitornya terbatas. Nah ini bisa jadi solusi.
ini worth it banget kalau menurut saya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya gitu. Nah, sekian dulu review dari saya tentang alat ini, si MVAP ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang lagi nyari in-ear monitor system. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan di mana cara saya menyampaikan ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa paham dan mengerti apa yang saya jelaskan. Nah, segitu aja dari saya. Sampai jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Semoga bermanfaat. See you.